cemas kena badai. Angin badai. Nasa tewa kena badai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tidak lupa kami sanjungkan buat kalian semua, para penonton setia kami. Bagi penonton lama, selamat menyaksikan. Bagi yang baru nonton, selamat bergabung. Dan jangan lupa like, komen, dan tinggalkan subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis. Jika ada yang mau didiskusikan, silahkan coret-coret di komen ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi panen hari ini. Dalam video kali ini adalah kelanjutan dari panen yang kemarin ya teman-teman. Jadi karena durasinya panjang, jadi kita buatkan 2 video ya teman-teman. Di sini kita sedang memanen, dan di video awal tadi kami terkena badai ya teman-teman. Jadi ini pembuatan video sebelum terjadinya badai ya teman-teman. Itulah tantangannya ketika kalian usaha ikan dan tidak harus panen, karena ikan lele itu tidak terpaut dengan musim. Dia 2 bulan sekali atau 2 bulan setengah sekali itu sudah bisa dipanen. Maka terkadang kita panen bisa di musim kemarau, bisa juga di musim hujan ya teman-teman. Itu adalah salah satu tantangan yang harus kita lewati. Dan ini kebetulan kami panennya di siang hari ya teman-teman, tidak dari pagi. Jadi kita hanya setengah hari untuk panennya ya teman-teman. Dan ya sesuai resiko, karena biasanya sore hujan, maka kami tidak bisa menyelesaikan panennya ya teman-teman, tapi kita lanjutkan hari esoknya. Nah, untuk panen hari ini ya seperti biasa, ini sedang menyortir ya teman-teman. Jadi setiap pemanenan itu pasti kan dari kolam kita tampung dulu di waring, lalu nanti disortir ya teman-teman sesuai ukuran yang diterima oleh penjual. Jadi di sini kolam kami itu kan 25 kali 7 ya teman-teman. 25 kali 7 itu kami kemarin isi sekitar 25 ekor ya, 25.000 ekor ya teman-teman. Untuk kapasitasnya sendiri sebenarnya bisa lebih, cuman kami karena ini kolam baru, maka kami coba dulu untuk 25.000 ekor. Ternyata masih ada kendala di bagian plastiknya ya teman-teman. Ini mungkin nanti akan kami ganti dengan plastik terpal tambak ya teman-teman, supaya lebih aman lagi. Untuk teman-teman yang mau bangun kolam, itu sebaiknya saya sarankan untuk membangun kolam yang tidak terlalu dalam ya teman-teman, supaya lebih efektif dalam pemanenannya. Ini kolam kami itu hanya 60 cm atau 65 cm ya teman-teman tinggian airnya, jadi tidak terlalu dalam. Segini saja sudah cukup, atau kalau kalian ingin lebih dalam lagi bisa 70 atau 80 cm ketinggian airnya ya teman-teman. Saran kami seperti itu untuk budidaya ikan lele, karena jika ketinggian airnya terlalu tinggi seperti 1,5 meter atau 1 meter atau bahkan lebih gitu, itu akan menambah biaya panennya nanti ya teman-teman. Karena untuk budidaya lele ini kan keuntungannya sedikit. Jika biaya panennya tinggi, maka keuntungan yang bisa kita dapat itu akan berkurang terlalu banyak teman-teman. Maka kita akalin dengan mengurangi biaya panennya ya teman-teman.
Untuk kalian yang ingin budidaya lele, ya kami sarankan jika untuk 1 kolam atau 2 kolam itu jangan terlalu difokuskan untuk biaya makan sehari-hari ya teman-teman. Karena jika baru 1 kolam atau 2 kolam itu belum usaha kalau ikan lele ya teman-teman. Jika kalian bisa memiliki panen 5 sampai 10 ton dalam 1 bulan atau dalam 1 produksi, itu mungkin sudah bisa dijadikan penghasilan ya teman-teman. Tapi jika hanya 1 ton atau 2 ton per panen atau perputaran, itu ya belum bisa dijadikan usaha ya teman-teman. Kalian harus mencari usaha lain, dan usaha lelenya harus hanya dijadikan sampingan saja, jangan difokuskan. Untuk yang terbatas dengan lahan, kami punya solusinya, yaitu sewa ya teman-teman. Ini tanah yang kami pakai ini adalah sewa ya teman-teman. Jadi tanah sawah yang kami sewa untuk dijadiin kolam. Nah, untuk kalian teman-teman yang mau sewa kolam itu atau sewa lahan untuk dijadiin kolam, itu sebaiknya kalian sewa selama 5 tahun minimal ya teman-teman. Karena untuk membangun kolamnya itu biasanya butuh waktu 1 tahun untuk pembenahan dan penyesuaian kondisi lokasi ya teman-teman. Jadi ini solusinya adalah jangka waktu yang kalian butuhkan untuk menyewa itu kalau bisa minimal 5 tahun ya teman-teman, supaya biaya yang dikeluarkan untuk membangun kolam itu sudah balik modal ya teman-teman, dan kita juga sudah mendapatkan hasil dari budidaya ikan lelenya tersebut. Untuk kalian yang kekurangan modal dalam budidaya ikan lele, itu kalian bisa menjalin kerjasama dengan gudang atau toko pakan yang ada di sekitar kalian. Bentuknya adalah pinjaman ya teman-teman. Maksudnya saat ketika ikan lele itu umur sebulan, dari kecil itu pakannya kan belum terlalu banyak, sehingga kalian masih bisa mampu untuk membeli sendiri ya teman-teman. Tapi jika umur ikan itu udah sebulan lebih atau mendekati 2 bulan, itu biasanya pakan ikan lele itu akan habis banyak ya teman-teman untuk perharinya. Maka jika kalian yang terhambat dengan modal, kalian bisa berhubungan dengan toko pakan atau gudang yang ada di sekitar teman-teman. Itu pun jika diperbolehkan. Itu bisa kalian menjalin kemitraan ya teman-teman, supaya bisnis kalian juga lancar. Tapi saran saya, jika kalian akan menjalankan proses seperti itu, jangan sampai kalian pakai uang panen itu untuk keperluan yang lain ya teman-teman. Utamakan untuk membayar pakan yang sudah kalian pakai terlebih dahulu, sisanya baru itu boleh kalian pakai untuk membeli bibit kembali atau untuk keperluan yang lain. Jika belum cukup untuk membayar pakan, kami mohon jangan dipakai terlebih dahulu. Oke, mungkin segitu dulu saran dari saya. Silakan coret-coret di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.